Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka anhum. Al-ayah sadaqallahul adzim amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang Islam yang lemah secara ekonomi maupun lemah secara sosial, tetapi mereka kuat secara akidah dan mantap dalam iman. Jadi sekali lagi kami sampaikan, kalau dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, kemudian isinya menjelaskan keutamaan orang Islam yang fakir, itu bukan berarti perintah kepada kita untuk menjadi orang fakir. Tetapi ayat tersebut memberikan motivasi atau bisyarah hiburan kepada umat Islam yang ditakdir fakir untuk tetap optimis, tetap bersyukur walaupun dia fakir tapi dikaruniai iman, yang dengan iman itu mereka menjadi orang yang mulia. Dan Nabi Muhammad dalam prakteknya memang beliau sangat mencintai orang-orang yang fakir, tapi beliau berteman dengan orang-orang yang kaya. Jadi awal-awal orang masuk Islam itu memang kebanyakan dari kalangan orang-orang fakir, dari kalangan budak. Maka kemudian setelah ada beberapa orang kaya yang masuk Islam, itu dakwah Islam semakin berkembang dan maju. Terlebih setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu adalah konglomerat-konglomerat di zaman Nabi yang kekayaannya dipakai membantu Nabi untuk dakwah Islam. Sehingga kalau orang fakir itu kalau toh keutamaannya hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau orang mukmin yang kaya itu keutamaannya bisa merata, bisa menyebar ke orang lain. Maka sekali lagi jangan salah paham bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk jadi orang fakir, tidak. Karena fakir itu tidak usah dianjurkan, sudah terjadi. Jadi Allah menciptakan manusia, ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, untuk mereka yang lemah dan fakir, dia harus tetap bergembira, bersyukur, karena walaupun lemah dan fakir dia diberikan iman. Nah, imannya inilah yang menjadikan dia lebih mulia dibanding yang lainnya. Yang dimaksud yang lainnya itu yang tidak beriman walaupun dia kaya atau kuat secara sosial. Hari ini kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa an Abil Abbas, dan diriwayatkan dari Abil Abbas, nama panggilannya Abil Abbas, nama aslinya Sahli bin Sa'di Sa'idi. Itu Sahal putranya Sa'ad As-Sa'idi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abi Abbas berkata, Marro telah lewat sapa rajulun seorang laki-laki alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abil Abbas meriwayatkan bahwa suatu hari ada seorang laki-laki yang lewat di depan Nabi. Faqala, maka Nabi bertanya, li rajulin, pada seorang laki-laki indahu yang ada di sampingnya, jalisin yang sedang duduk. Jadi ketika Rasulullah duduk bersama seseorang, kemudian lewatlah seorang laki-laki. Maka kemudian Nabi bertanya kepada orang yang duduk di sampingnya,
Apa pertanyaan Nabi? Ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Maksudnya itu tentang laki-laki yang lewat itu. Ya. Jadi Rasulullah bertanya kepada laki-laki yang duduk di sampingnya tentang pendapat dia terhadap laki-laki yang lewat. Faqala, kemudian laki-laki yang duduk di samping Rasulullah itu menjawab, rajulun min asrafin nas. Orang yang lewat itu adalah salah seorang yang dimuliakan. Ya, termasuk golongan bangsawan. Hadza, orang seperti ini, wallahi demi Allah, khariyun sepantasnya, in khotoba, jika dia meminang atau melamar, ayun kaha, pasti lamarannya diterima kemudian dinikahkan, karena dia seorang bangsawan, orang yang dimuliakan. Wa in safa'a, dan jika dia melakukan mediasi, ayu safa'a, niscaya mediasinya diterima, dilaksanakan. Fasa kata, kemudian diam sapa Rasulullah SAW. Jadi mendengar jawaban dari laki-laki yang duduk di sampingnya seperti itu, Rasulullah tidak langsung berkomentar, tapi diam. Summa marra rajulun, kemudian tak lama kemudian lewat laki-laki yang lain. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, atau faqala kemudian bertanya lahu kepada laki-laki yang duduk di samping Rasul tadi, sapa Rasulullah SAW, ma ra'yuka fi hadza? Nah, kalau laki-laki seperti ini menurut pendapatmu bagaimana? Faqala, kemudian laki-laki yang duduk di samping Rasulullah itu menjawab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hadza rajulun min fuqara'il muslimina. Yang baru lewat ini, maksudnya yang kedua, itu adalah seorang laki-laki yang termasuk golongan orang Islam yang fakir. Ya, orang Islam yang fakir. Hadza, orang yang seperti ini, hariyun sepantasnya, in khotoba, jika dia melamar, ala yunkaha, untuk tidak dinikahkan. Artinya orang model seperti ini kalau melamar pasti lamarannya ditolak, tidak akan diterima, tidak akan dinikahkan. Kenapa? Karena termasuk orang fakir. Wa in safa'a, dan jika dia melakukan mediasi sebagai mediator, ya, alla yusafa'a, maka mediasinya juga tidak akan dilaksanakan karena tidak punya wibawa. Ya, orang yang melakukan mediasi itu harus orang yang punya wibawa. Wa in qala, dan jika dia berkata alla yusma'a, niscaya omongannya juga tidak akan didengar. Ya, kenapa? Karena dia orang fakir. Faqala, kemudian bersabda sapa Rasulullah SAW, hadza, laki-laki yang kedua ini, yang termasuk fuqara'il muslimin, itu khairun, lebih baik, mimil ardi, dibanding seisi bumi, mislah hadza, yang serupa dengan laki-laki yang pertama. Muttafaqun alaihi. Status hadis ini sahihnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Penjelasan dari hadis kedua ini adalah tentang kriteria kemuliaan seseorang. Bahwa kriteria yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah tentang kemuliaan seorang itu beda dengan kriteria yang dipahami oleh mayoritas manusia. Kalau mayoritas manusia yang disebut dengan orang yang mulia itu adalah, pertama, dia bangsawan, ya, atau setidaknya keluarga bangsawan atau keturunan bangsawan. Yang kedua, dia seorang yang rupawan, cantik, tampan, gagah. Kemudian yang ketiga, seorang hartawan. Sudah bangsawan, rupawan, hartawan. Pasti kalau kita disuruh komentar tentang orang ini, kita sepakat mengatakan orang ini adalah orang yang mulia. Kalau ngelamar pasti diterima, kalau memberikan mediasi pasti dilaksanakan. Itu ukuran umumnya manusia. Hanya melihat dari sisi lahiriah, ya, dari sisi lahiriah. Tapi Islam mengajarkan
bahwa kemuliaan manusia itu tidak dilihat dari sisi tampilan lahiriahnya, ya, tidak diukur dari tampilan lahiriahnya, tapi dilihat dari iman dan takwanya. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang lewat kedua, walaupun tampilan lahiriahnya dia orang yang fakir, kalau ngelamar pasti ditolak, tidak akan diterima. Kalau dia memberi syafaat, syafaatnya tidak akan dilaksanakan. Kalau ngomong nggak bakalan didengar. Jadi menurut pandangan manusia yang fakir ini benar-benar hina secara status sosial. Ya. Tapi walaupun begitu, karena dia orang yang beriman, kata Rasulullah, di hadapan Allah orang yang kedua ini lebih mulia, lebih baik dibanding orang yang pertama tadi, walaupun orang yang pertama tadi itu jumlahnya banyak. Ya, mil'ul ardi. Artinya seandainya orang yang pertama tadi itu yang bangsawan, rupawan, hartawan itu sepenuh bumi, semuanya seperti itu, dibanding satu orang yang fakir tapi beriman, maka statusnya yang fakir dan beriman ini lebih mulia. Nah, inilah kriteria yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah tentang siapa sungguhnya orang yang paling mulia. Di orang yang paling mulia itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Walaupun status sosialnya lemah, walaupun ekonominya juga lemah, tapi kalau dia punya iman yang kuat, akidah yang mantap, dia orang yang paling mulia di hadapan Allah. Lebih mulia dibanding seorang bangsawan, rupawan, hartawan yang jumlahnya sepenuh bumi. Nah, kemudian mengapa Allah melalui Rasulullah memberikan kriteria berdasarkan iman dan takwa? Karena begini, ya. Iman dan takwa itu kemuliaan yang bisa diraih oleh siapapun. Ya, iman dan takwa itu kemuliaan yang bisa diraih oleh siapapun. Orang fakir bisa iman, bisa takwa. Orang kaya bisa iman, bisa takwa. Kemudian, kalau bangsawan, itu kan hanya lahir dari seorang bangsawan. Sementara kita, ketika lahir dunia ini, kita tidak bisa milih. Kita akan lahir dari siapa, kita tidak bisa milih. Ya. Ya, tahu-tahu kita lahir ternyata bapak kita petani, tahu-tahu kita lahir ternyata orang tua kita pedagang. Ada juga yang begitu lahir ternyata orang tuanya presiden, berarti begitu lahir dia langsung bangsawan. Nah, untuk hal-hal yang dia tidak bisa memilih itu tidak dijadikan oleh Allah sebagai kriteria penilaian. Ya, untuk hal-hal yang tidak bisa seseorang untuk memilih dari siapa dia dilahirkan, itu tidak dijadikan oleh Allah sebagai kriteria penilaian. Yang dijadikan oleh Allah sebagai kriteria penilaian adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh semua orang. Apa itu? Iman dan takwa. Ya, iman dan takwa itu kan orang fakir ya bisa iman, orang kaya bisa iman. Orang lemah bisa iman, maksudnya lemah ekonominya, orang kuat juga bisa iman. Maka ukuran kemuliaan adalah iman dan takwa. Itulah kehebatan ajaran Islam. Jadi mengukur kriteria dengan cara yang sangat adil. Ya. Seandainya orang yang paling mulia adalah anak raja, tuh yang jadi anak raja cuma berapa orang? Lalu bagaimana yang tidak jadi anak raja? Mereka bisa protes kan? Saya lahir nggak bisa milih bapak saya siapa, ibu saya siapa. Kalau saya bisa milih, saya milih bapak saya raja, ibu saya permaisuri, begitu. Seandainya kriteria orang mulia itu adalah orang yang kaya, kekayaan itu seorang juga tidak bisa memilih. Ya, ketika kita lahir dulu apa kita bisa milih? Saya mau lahir tapi dari orang tua yang konglomerat, kan juga bisa. Nah, maka yang seperti itu tidak dijadikan kriteria penilaian kemuliaan seseorang. Allah yang Maha Adil memberikan kriteria penilaian kemuliaan seseorang melalui sesuatu yang bisa didapatkan oleh semua orang, yaitu iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Baik dia kaya maupun miskin. Baik dia orang kuat secara sosial maupun orang yang lemah. Kalau dia paling takwa, dialah yang paling mulia. Kita tambah satu lagi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri,
dan diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Ani Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Abi Sa'id berkata, qala, Rasulullah bersabda, ihtajat, telah berdebat apaan al-jannatu, surga, wan naru, dan neraka. Faqalatin naru, kemudian neraka berkata, fi al-jabaruna wal mutakabbiruna, di dalamku terdapat orang yang sewenang-wenang dan orang yang takabur. Wa qalatil jannatu, kemudian surga menjawab, fi du'afaun nas wa masakinuhum, di dalamku terdapat orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Faqadha, maka memutuskan sapa Allah bainahuma, antara surga dan neraka. Annaki, sesungguhnya engkau al-jannata, surga, itu rahmati, kasih sayangku. Arhamu, aku menyayangi, biki, denganmu, man, seseorang, asa'u, yang aku kehendaki. Wa annaki, dan sesungguhnya engkau an-naro, neraka, adzabi, adalah azabku. Wa adzibu, aku menyiksa, biki, denganmu, man, seseorang, asa'u, yang aku kehendaki. Walikilaikuma, dan bagi kalian berdua, alayya, atasku, mil'uha, yang berhak untuk mengisinya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Penjelasannya secara ringkas adalah Rasulullah itu bisa mendengar pembicaraan surga dan neraka, perdebatan antara surga dan neraka. Si neraka bangga karena di dalamnya penuh dengan orang yang sewenang-wenang dan takabur. Sementara surga menjawab, di dalamnya terdapat orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah. Maka kemudian Allah memberikan keputusan bahwa sesungguhnya surga itu merupakan rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Sementara neraka itulah azab Allah yang Allah gunakan untuk menyiksa kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Baik surga maupun neraka, yang berhak mengisinya adalah Allah, yang nentuin penghuninya adalah Allah. Maka kita tidak boleh mengklaim bahwa hanya kita yang masuk surga, yang lainnya neraka semua, itu tidak boleh. Karena bukan hak kita untuk menentukan yang berhak mengisi surga atau neraka. Di surga neraka itu miliknya Allah, nanti siapa yang dimasukkan situ ya Allah yang nentuin, gitu, bukan kita. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.